Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Mbak Ci, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya pemerintah Kota Bandar Lampung periksa tapping box untuk mencapai target PAD. Selanjutnya, Satgas Pesisir Barat kembali aktifkan protokol kesehatan. Berita yang ketiga, 1.776 hektar sawah mesuji masuk masa panen pada Juli. Kemudian total 33 orang jemaah haji Indonesia wafat. Dan yang terakhir, PPATK sudah curiga pada ACT sejak 2014. Oke, ini kita membahas tentang pemerintah Kota Bandar Lampung mulai memeriksa tapping box ya Mbak ya, tentunya untuk mencapai target daripada PAD. Bagaimana tanggapan Mbak Ci? Iya, tapping box ini memang salah satunya upaya untuk menghimpun PAD dari sektor pajak restoran dan tempat hiburan ya pastinya ya. Nah, tapping box itu dipasang di tempat yang strategis yang omsetnya itu di atas 1 juta per harinya. Nah, Pemda sudah melakukan ini ya di Pemda Kota Bandar Lampung dan sekarang mulai lagi memantau karena memang sebagai pemasukan untuk daerah, tapping box ini sebagai sumber PAD juga sangat potensial dan ini memang menjadi target dari Pemda Kota Bandar Lampung ya. Karena sekarang dunia memang pajak semua ya, ada pajak dan sebagai warga negara yang baik katanya harus mengikuti, harus membayar pajak sesuai ketentuan yang ada. Tentunya ini semua juga demi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih nih tentang sawah mesuji. Sebanyak 1.776 hektar sawah mesuji masuk masa panen pada bulan ini, bulan Juli Mbak Ci. Walaupun ini masih udah memasuki kemarau ya, walaupun kemarau tapi masih ada turun hujan ya. Memang agak mundur kita. Tapi untuk panen kita sudah di wilayah mesuji itu sudah ada panen. Ada 1.700-an hektar yang siap panen. Tapi untuk panen musim gadu itu yang lebih besar itu nanti terjadi di bulan Agustus atau September, itu ada 27.000. Nah, panen ini diharapkan tetap berhasil ya supaya untuk menjadi lumbung kita juga untuk ketahanan pangan bagi wilayah mesuji dan Lampung ya secara umum ya. Ya, karena kita salah satu juga pemasok ekspor ya Mbak ya, tentunya untuk beras sendiri. Wah, tentunya kita harapkan semoga panennya berhasil. Kita beralih kali ini untuk lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya tegakkan kembali aturan bermasker. Kemudian, kenaikan harga BBM pengaruhi harga bahan pangan. Selanjutnya, petugas PPIH dipusatkan di Masjidil Haram pasca Armuzna. Berita yang keempat, tingkatkan jumlah aseptor untuk pengendalian penduduk. Dan yang terakhir, harga cabai masih tinggi. Oke, ini salah satu yang menjadi headline juga dalam Lampung Post. Tentunya ini tentang aturan bermasker yang kembali ditegakkan. Betul, ini menjadi headline di Lampung Post bahwa sejak bulan Juli itu terjadi kenaikan kasus harian COVID-19 di atas 2.000 per harinya, ya kan, tertinggi itu 2.800 ya pada tanggal 7 Juli. Tapi mulai awal 1 Juli itu dia sudah merangkak naik, makanya akhirnya pemerintah yang tadinya melonggarkan prokes penggunaan masker kembali menerapkan bahwa aturan itu dicabut dan kembali masyarakat untuk diminta tetap menggunakan masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kemudian mempercepat vaksin booster ya, karena vaksin booster ini juga untuk meningkatkan imunitas dan kekuatan kelompok, kemudian juga tetap dengan protokol kesehatan, pembatasan perjalanan. Sekarang kalau belum vaksin booster harus menggunakan tes PCR untuk baik itu di pesawat maupun kereta api. Sementara di penyeberangan juga harus antigen. Ini penting ya, karena memang kita tidak ingin terjadi gelombang ketiga untuk COVID-19. Baik, kalau kita sedikit kilas balik di tahun 2021, ternyata memang di bulan Juli juga cukup ada ledakan tentunya kasus dari COVID-19. Tentunya kita patut untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan kita juga patut untuk waspada dengan menggunakan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Dan kita juga mengajak untuk yang belum melaksanakan vaksin booster ya Mbak ya, untuk segera mendatangi, menjemput tentunya, karena banyak sekali dari puskesmas juga tentunya sudah
menyediakan vaksin-vaksin booster. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya, komedian Rini S. Bonbon meninggal dunia. Selanjutnya, kolaborasi bela negara AB, Caleb G dan Rai Putra akhirnya rilis MV. Kemudian film Netflix Kadet 1947 raih hasil positif. Berita yang keempat, film Kapten Amerika 4 disutradarai oleh Julius Noah. Dan terakhir, solois Sunmi umumkan tour 2022 Good Girl Can Mad. Oke, ini salah satu kabar duka cita. Salah satu komedian tanah air kita, Rini S. Bonbon, meninggal dunia. Tentunya kita juga ucapkan bela sungkawa. Betul. Kita kehilangan lagi ya komedian perempuan ya, karena memang sakit ya, dia menderita sakit. Sebenarnya di era tahun 90-an Rini S. Bonbon itu sangat tenar ya. Betul. Kemudian dia sakit akhirnya cukup menghilang dan dia tidak naik atas panggung lagi. Kemudian tahun 2012 setelah kondisinya membaik, dia kembali untuk di panggung hiburan. Tetapi diabetes yang idapnya itu justru membuat dia tidak bonbon lagi. Dia namanya bonbon itu karena badannya besar. Dia makin kurus, tapi terapi sudah dilakukan, namun ya itu tadi penanganan sampai dokter itu harus memintanya untuk mengamputasi, tapi dia tidak mau ya karena sakit yang salah satu kakinya. Betul, karena penyakit diabetesnya itu. Ya kita doakan semoga ya dia diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita juga harus menjaga kesehatan. Betul. Ya, tentunya kita juga patut untuk mengenang beliau sebagai salah satu komedian yang turut juga memberikan tawa pada keluarga saat mungkin sedang menontonnya di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk salah satu film Hollywood garapan Marvel Universe, tentunya Kapten Amerika 4 disutradarai oleh Julius Onah. Wah, ini tentunya sangat kita nanti-nantikan juga. Sudah sampai keempat ya. Ya, ini setelah ketiga, ini keempat itu masih menjadi rancangan ya. Siapa kira-kira sutradaranya? Tapi sekarang sudah ditemukan Julius Onah. Noah itu tadi akan menggadangi Kapten Amerika keempat ini. Namun ini belum dirilis secara umum ya. Masih tarik ulur juga ya dari pihak ininya ya, produser, karena ada tarik ulur sedikit, ada takut ya isu rasis ya, walaupun betul. Negara pemansam itu adalah negara yang besar, tapi rasis itu masih ada. Betul. Karena Julius ini masih berdarah Afrika. Jadi ada orang hitam, jadi masih kira-kira ini diterima nggak di pasaran. Betul. Tapi sebenarnya kalaupun itu adalah hasilnya bagus, tentunya semua akan bisa menerimanya ya. Iya, betul sekali. Apalagi memang dalam Kapten Amerika keempat ini kita juga masih menjadi misteri siapa yang akan melanjutkan perjuangan dari Kapten Amerika, karena sebelumnya beliau sudah tidak ada Kapten Amerikanya, jadi kabarnya akan digantikan oleh Falcon. Cuma itu tadi masih ditimbang-timbang juga dengan masalah isu rasis ya. Apakah dia juga cukup untuk menggantikan dari Kapten Amerika sendiri? Oke. Terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi beberapa trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Tentunya untuk Anda bisa untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.go serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta dengarkan juga dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.